Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti channel Baraya Stroker. Terus ikuti channel Baraya Stroker. Ikuti channel Baraya Stroker. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Like, comment, share, dan subscribe. Like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Baraya Stroker. Kali ini kita mengambil tema kembali tausiah dari Al-Ustadz Kiki Muhammad Zaki. Beliau salah satu stroker yang ada di Baraya Stroker. Beliau akan menyampaikan tausiah dengan judul menyambut Idul Adha. Mudah-mudahan tausiah nantinya memberikan pencerahan bagi kita, khususnya para stroker yang ada di Baraya Stroker, dan menjadi doa bagi kepulihan kita. Mari kita sama-sama simak video beliau. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam tentunya kita sudah paham semuanya, sudah mengetahui sebentar lagi akan menghadapi hari raya Idul Adha. Pengertian itu hari raya Adha, hari raya penyembelihan. Kemudian dalam Islam secara dua garis besarnya ada yang disebut babus sholatul idain, bab sholat dua hari raya. Hari raya Fitri itu hari raya setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan. Kemudian di dalam hadis Nabi menjelaskan kepada kita semua, dalam Islam kita mempunyai 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. An Aisyata qalat, dari Aisyah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fitru yauma yuftirun nas. Hari raya Fitri itu hari raya orang-orang yang berbuka. Wal adha yauma yudohin nasu. Dan hari raya Adha itu hari raya orang-orang yang berkurban.
Hadirin ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengetahui bahwa riwayat tentang ibadah kurban itu sejak zaman Nabi Adam. Semua para nabi mempunyai ibadah kurban, sebagaimana firman Allah menerangkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita, wa ja'alna likullin nabiyyin mansakan, dan kami telah menjadikan bagi setiap para nabi mansakan, mempunyai ibadah kurban. Kalau setiap kami jadikan ibadah kurban bagi setiap para nabi, artinya ibadah kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tetapi semuanya itu bukan untuk pesta dan hura-hura. Tetapi ibadah kurban itu tiada lain liyadkuri smallahi alaihi, untuk menyebut nama Allah. Makanya ketika kita datang hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dianjurkan untuk litukabirullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, barangkali begitulah tujuan ibadah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu. Titik persamaannya adalah satu, mengesahkan Allah. Artinya ketika kita datang hari raya Idul Fitri, sampai ada pepatah mengatakan laisal id bisaubin jadid, bukanlah hari raya fitrah itu dengan baju baru, walakinal id biimanin jadid, akan tetapi datangnya hari raya itu dengan iman-iman yang baru. Maka dari dalam hari raya fitri kita dianjurkan untuk memakai baju baru, membersihkan rumah, kemudian mengecat rumah, kemudian kendara bagus silahkan saja, beli mobil yang baru juga silahkan, mau barangkali istri baru juga. Tetapi seandainya takdir Allah menentukan, sah-sah saja. Tetapi tujuannya satu, litukabbirullaha, untuk mengagungkan Allah. Jadi jangan sampai datangnya hari raya baru, kemudian datangnya iman baru, datangnya hari raya yang sifatnya serba baru, tetapi bukan tambahnya iman yang baru, malah tambahnya kemusyrikan yang baru. Itu yang dilarang dalam bentuk hari raya itu. Jadi istilahnya jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman-iman kamu itu dengan ungkapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inti datangnya hari raya itu adalah diantaranya untuk membebaskan manusia dari sifat kemusyrikan materialistis yang berlebihan. Makanya dalam ibadah kurban yang akan datang ini ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan man wajadalahu sa'atun, ada lagi hadis yang mengatakan man kana lahu sa'atun, siapa orang yang ada keleluasaan, man kana lahu sa'atun falam yudohi, kemudian tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yakrobanna musolana, maka janganlah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Artinya sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Dia menjadi orang yang kikir, tidak mau berkurban. Walaupun hartanya banyak, mobilnya banyak, kemudian kontrakannya banyak, ketika disuruh mengeluarkan ibadah kurban, kikir. Kenapa sampai kikir terjadi seperti itu? Karena pengaruh setan menginap dalam hatinya, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang berbisik-bisik di dalam hati manusia, asyaitonu yaidukumul fakro, setan mengajak-ajak kefakiran. Makanya man wajadalahu sa'atun falam yudohi fala yakrobanna musonana, itu bukan dilihat kekayaannya, bukan dilihat ekonominya, besar atau kecilnya pendapatan, tetapi man kana lahu sa'atun, barang siapa yang ada
keleluasaan dorongan iman. Jadi tidak bisa yang namanya iman itu diukur dengan pendapatan yang banyak, belum tentu dia mau berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang kita perlu perhatikan dalam menyambut ibadah kurban yang akan datang. Maka dari itu kemudian kita bahas, semuanya sudah pada tahu isi kandungan surat Al-Kautsar. Jadi bagaimana isi kandungan surat Al-Kautsar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu dimanai dalam tafsir yang sederhana, nahron fil jannah, suatu telaga yang ada di surga. Jadi telaga yang ada di surga. Sebenarnya mana-mana Al-Kautsar itu banyak sekali. Jadi ada yang disebut telaga, ada yang disebut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis sebagai undang-undang qanunul muslimin, sebagai undang-undang kaum muslimin. Dan ini istilahnya kita bersyukur kepada Allah sebagai umat yang beragama Islam, membenarkan bahwa hukum dalam Islam itu bukan diperuntukkan untuk orang Islam saja, tetapi dalam ayat yang lain, inna anzalna ilaikal kitab litahkuma bainan nas. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an untuk mengatur semua kehidupan manusia, baik kesejahteraan di dunia maupun nanti kesenangan kita di akhirat. Maka dari itu kita wajar kalau punya rezeki untuk melaksanakan ibadah kurban, karena wa in ta'uddu nikmatallahi latusuha, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah latusuha, tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun sekarang teknologi yang canggih dengan kalkulator berapa banyak, maka hitung dari mulai bangun tidur sampai kita kembali lagi tidur, berapa kita bersyukur pada Allah, mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur berapa kali dalam satu minggu saja kita hitung, kita ingat kepada Allah. Itu bisa dihitung banyak lalainya daripada kita bersyukurnya. Makanya kita dalam menyikapi ibadah kurban itu menyikapi kepada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu qanitan, orang yang taat, syakiron li an'amihi, orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Di sini menggunakan isim fa'il, tidak menggunakan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari sedang atau akan, tetapi isim fa'il itu syakiron. Jadi konsisten bersyukurnya itu. Tekul maha usum. Ay urang mah usum loba duit, karek sisirian, karek bersyukur. Usum geus bangkrut kakarawe ngeluh. Minta tolong kepada Allah. Ay keur beunghar teu hayang minta tolong kepada Allah dengan sedekah dan infak segala macam, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, bentuk bersyukurnya begitu. Kalau orang kaya, kalau orang yang miskin, bentuk bersyukurnya bukan berarti dia ingin selalu diberi, tetapi bagaimana caranya dia mampu memberi. Karena hadis al-yadul ulya khairun min yadis sufla itu, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah itu berlaku sepanjang masa. Orang yang tidak bisa mampu dengan apanya? Dengan hartanya, dengan tenaganya, semuanya dia bertanggung jawab. Nah, barangkali itu dalam menyikapi kita selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna sya'niaka huwal abtar, sesungguhnya pembenci Muhammad orang yang putus keturunan. Jadi begini, yang disebut sejarah putus keturunan itu begini. Ketika Nabi Muhammad mempunyai putra yang bernama Ibrahim, kemudian meninggal dunia, kemudian musuh-musuh Islam, terutama Wa'il bin As pada saat itu teriak, Muhammad wal abtar, Muhammad wal abtar.
bahwa Muhammad itu putus keturunannya. Seolah-olah generasi dakwah Nabi Muhammad itu punah karena putra-putra Nabi Muhammad banyak yang meninggal. Tetapi Nabi Muhammad dalam sebuah cerita bertanya kepada sahabat yang lain, "Ma markub, apa yang disebut mandul?" Maka para sahabat menjawab, yang disebut mandul itu la waladalahu, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak. Tetapi kata Nabi, yang disebut mandul itu bukan tidak mempunyai keturunan, bukan tidak mempunyai anak, tetapi kata Nabi mempunyai keturunan, ada 15, ada 10 anaknya. Tetapi satu orang pun tidak ada yang soleh, tidak ada yang mau sholat, dan tidak ada yang mau ibadah kurban. Itulah generasi-generasi yang mandul. Maka dari itu, marilah kita mendidik putra-putri kita agar senantiasa rajin sholat, rajin berkurban, karena yang namanya anak itu merupakan aset akhirat, menjadi waladun solihun yad'ulahu. Sebagaimana istilahnya ketika Nabi Yakub bertanya kepada para putranya, "Mada ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah seandainya Abah sudah tidak ada? Maka anak cucu Nabi Yakub menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wal asbato." Jadi kami akan menyembah kepada nenek moyang bapak, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, dan Nabi Muhammad SAW. Inilah generasi-generasi yang tidak mandul, yang melanjutkan perjuangan-perjuangan dakwah tauhid Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Dari para nabi semuanya itu berkurban bukan untuk berhala, tetapi berkurban litukabirullah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kita pengajian ini untuk menghadapi hari raya yang akan datang. Semoga ketika datang hari raya kita bisa membersihkan harta kita, membersihkan ibadah kita. Qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang mengotori dirinya. Ketika kita ingin mensucikan diri, tiada lain qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasola. Selalu dzikir kepada Allah dan selalu kita menegakkan sholat, karena amal yang pertama akan dihisab bukan pangkat dan jabatan dan harta kita, tetapi awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Mula-mula yang akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah mengenai sholatnya. Demikianlah kajian kita pada pembahasan surat Al-Kautsar. Semoga kita mampu melaksanakannya di waktu hari raya yang akan datang, yaitu Yaum Adha. Yang disebut Adha itu Yaumu Yudohin Nas. Hari raya itu hari raya menyembelih hewan kurban. Jadi bukan berarti untuk pesta, tetapi untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Aku tidak diperintah kecuali melaksanakan agama Allah, ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tahlisul qalbi, bersih hati. Artinya ibadah kurban yang akan datang itu la yanalu luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah itu hanya ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tausiah dari Al-Ustadz Kiki Muhammad Zaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar kami senantiasa bisa semangat memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Subscribe Anda adalah doa terbaik buat kami. Semoga selalu sehat, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, harta barokah, rizki melimpah,
dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.